Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang utama, kalimat pertama dan tentunya yang paling utama kita panjatkan kepada Allah taala atas berbagai nikmat yang kita rasakan, baik nikmat yang lahir maupun batin. Di antara kenikmatan batin adalah Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk menghadiri majelis pembacaan hadis ini beserta syarahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga tercurah pula kepada kita yang berusaha komitmen mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan bab ke-15 dari Kitabul Haji, yaitu kitab Kaifa Tarmi Jamratul Aqabah atau Kaifa Turmi Jamratul Aqabah, bagaimana melempar jamrah Aqabah. Yang mana jamrah ini, tempat pelemparan jamrah ini ada 3 lokasi, yaitu jamrah ula, jamrah wusta, dan jamrah Aqabah. Tetapi ketika memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, maka jamrah pertama yang dilakukan oleh jamaah haji adalah jamrah Aqabah. Adapun jamrah ula, wusta, dan Aqabah adalah dilempar secara berturut-turut ketika hari tasyrik. Masing-masing tempat tersebut dilempar 7 kerikil, 7, 7, 7, 21 kali 3 hari sekitar 63 lemparan. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan anna hajja bin Mas'ud, bahwa Abdurrahman bin Yazid berhaji bersama Ibnu Mas'ud. Lalu Mas'ud meriwayatkan farahu yarmil jamrah. Abdurrahman menyaksikan Ibnu Mas'ud melempar jamrah al-kubra isabi hasayatin. Jamrah kubra adalah jamrah Aqabah dengan 7 kerikil. Faja'al baita an yasarihi wa mina an yaminihi. Ibnu Mas'ud menjadikan Baitullah Al-Haram di sebelah kiri beliau dan Mina di sebelah kanan beliau. Artinya apa? Karena letak Mina adalah di sebelah timur Baitul Haram, ya, Masjidil Haram, maka letak jamrah Aqabah itu di tengah-tengahnya, sehingga berdasarkan kaifiyah yang dilaksanakan oleh Ibnu Mas'ud ini berarti
seorang jamaah haji mengarah ke utara, ya, karena menjadikan Baitullah Al-Haram di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya, sehingga dia menghadap ke utara. Tsumma qala hadza maqamul ladzi nuzlat alaihi suratul Baqarah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syaikh Abdul Rahman Al-Ghassan rahimahullah taala mengatakan Ramyul Jimar fi yaumin nahr wa ayyam tasyriq ibadatun jalilah. Melempar jumrah atau jamrah pada hari nahr dan hari-hari tasyrik termasuk ibadah yang mulia. Fiha al-khudu' lillah ta'ala wa imtisal awamirihi wa iqtida'u wa iqtida'u bi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Yang mana pada pelemparan jumrah ada makna ketundukan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti atau mempraktekkan, mengamalkan perintah-perintahnya dan meneladani Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Yang mana pada pekan yang lalu kita bahas bahwa hadis-hadis seputar hal ini adalah tidak sabit, namun demikian bisa kita gunakan sebagai hikmah ataupun rahasia dari alasan mengapa jamrah itu disyariatkan untuk dilempar. Tetapi dasar pengamalannya adalah karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan karena langsung meneladani Nabi Ibrahim. Wasi'adatu dzikriyat qasabur ra'i'ah ma'banihi fi sidqil iman, dan menghidupkan kembali kenangan yang dikisahkan, yang kisah menyentuhkan bersama anak beliau Ismail fi sidqil iman, tentang kejujuran iman atau tentang kebenaran iman, wa ta'atir rahman, dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Hina aqalahu syaitanu muhawilan waswasatahu an ta'ati rabbih, yang mana setan berusaha menghalanginya, berusaha memberikan waswas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, memberikan peraguan, mengganggu. Fahasabahu fi tilkal mawaqif bi qalbil mu'min, maka setan tersebut dilempar di tempat-tempat tersebut dengan hati penuh dengan keimanan. Wa izmatis sabir, dan tekad orang yang bersabar. Wa nafsir ridha bi qada'i rabbih, dan dengan jiwa yang ridha terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Fanahnu narmi syaitana mutamassilan fi tilkal mawaqif ihya'an lidzikra, dan kita menyamar setan, ya sekali lagi ini adalah sudah diralat kembali oleh Syaikhullah ya, pada Al-Hasyiyah atau catatan kaki ya. Sehingga tidak mengapa kita bacakan mimbabil faidah. Dan kita melempar setan sebagai bentuk mutamassilan ya, fi tilkal mawaqif, yaitu pengamalan, peneladanan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam pada tiga tempat tersebut sebagai bentuk menghidupkan zikr ya, kenangan ataupun mengingat bagaimana perjalanan Ibrahim dahulu. Wa iradhaman lisyaitan alladhi yuhawilu saddana an ibadati rabbina, dan bentuk menghinakan syaitan yang berusaha untuk menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awal ma yabda'u bihi al-hajj yaum an-nahr, dan awal kali jamaah haji melempar jamrah adalah ketika hari nahr atau tanggal 10. Huwa ramyul jamrah al-kubra, yaitu melempar jamrah yang terbesar, itu jamrah Aqabah. Litakuna fatihatun ladikatuna fi fatihah ta'amali dzalikal yaumil jalil, sebagai pembuka ya, sebagai pembuka amalan pada hari yang mulia tersebut.
menjelaskan pada hari ke-10 ya, pada tanggal 10 ada 4 amalan besar. Yang pertama adalah Raumul Jamrah, kemudian Nahar, menyembelih, ketika ada Al-Haq wa Taksir atau Taksir, yaitu mencukur rambut, dan amalan keempat adalah At-Tawaf bil Baitil Atiq lil Ifadah, yaitu tawaf ifadah. Bahwasanya melempar jamrah ini adalah pembuka amalan pada hari tersebut. Fayaqifu minha mawqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia berdiri di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Haitsul Ka'bah al-musyarrafah an yasarihi wa min an yaminihi, yang menjadikan Al-Ka'bah al-musyarrafah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Wastaqbalaha wa ramaha bi sab'i hasayat, lalu menghadap ke tempat pelemparan tersebut dan melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli wahidah, yang mana setiap kali lemparan mengucap Allahu Akbar atau bertakbir. Kama waqafa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hakada, sebagaimana Ibnu Mas'ud berdiri di tempat tersebut. Wa aqsama anna hadha huwa maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, dan beliau radhiyallahu anhu bersumpah bahwasanya tempat tersebut adalah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah, yang mana surat Al-Baqarah ini banyak menceritakan bagaimana kaifiyah atau tata cara berhaji. Beberapa faedah dari hadis pertama ini, hadis pada bab ini. Yang pertama adalah masyru'atu rami jamratil aqabah wahdaha yauman nahar. Disyariatkan melempar jamrah aqabah saja pada tanggal 10. Adapun lempar jamrah ula, wusta dan aqabah adalah pada hari tasyrik. Di catatan kami disebutkan al-aqabah allati tunsabu ilaiha hadzal jamrah uzilat fi an 1300 wa 77 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukit Aqabah yang dinisbatkan kepadanya lempar jamrah ini telah diratakan pada tahun 1377 Hijriah. Artinya bukan tugu yang dijadikan pelemparan itu dihilangkan, bukan, tetapi bukitnya diratakan sebagai tempat perluasan ya, untuk pelemparan jamrah tersebut. Liqas di tausi'ati syawari'i Mina, dengan tujuan untuk pelebaran jalan-jalan di Mina. Kata beliau, kata Syekh Abdullah, wa adunhu ba'da istisyarah ba'da qudati Makkah. Saya mengira ini adalah setelah dimusyawarahkan dengan para hakim di kota Mekah. Jadi bukan tempat jamrahnya yang dihilangkan atau dipindah, ya, tempat pelemparannya tetap di situ, tetapi bukitnya saja yang dihapuskan. Pelajaran kedua, an yarmiyaha bisa dihasayat wahidatan ba'da ukhra wa la yujzi'u ramyuha duf'atan wahidatan wa huwa mafhumun minal hadis. Berlemparnya dengan 7 kerikil satu demi satu, tidak sekaligus, dan tidak cukup atau tidak sah bila dilempar 7 kerikil tersebut sekaligus, sebagaimana dapat dipahami dari hadis. Pelajaran ketiga, yajuzu ramyuha min ayyi makanin bi ijma'il ulama. Boleh melemparnya dari tempat manapun. Artinya yang sunnah tadi adalah menghadap ke utara, ya, berarti si jamaah ini di sebelah selatan tubuhnya, di sebelah selatan menghadap ke utara. Tetapi bila memang tempat itu adalah penuh dengan jamaah, maka boleh dari arah lain, dan ini boleh menurut kesepakatan ulama. Walau al-afdal an yaj'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi wa yastaqbiluha. Tetapi yang afdal, yang utama adalah dengan menjadikan Al-Ka'bah al-Musyarrafah di sebelah kanan, di sebelah kiri,
pelempar jamrah dan Mina di sebelah kanan. Kemudian pelajaran keempat, anna hadha huwa mauqifur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara Ibnu Mas'ud surat Al-Baqarah li'anna fiha katsiran min ahkamil hajj. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa pelemparan jamrah Aqabah ini adalah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah, yang mana di dalam surat Al-Baqarah banyak diturunkan ayat-ayat mengenai hukum-hukum haji. Faedah kelima atau pelajaran kelima, jawazu idhafati surah ila al-Baqarah. Boleh mengidhafahkan atau menambahkan kata-kata surat dalam surat Al-Baqarah. Khilafan liman mana'a dzalik, berbeda dengan orang yang tidak membolehkannya. Ini faedah baru bagi kita tentunya, karena selama ini kita kan selaku pemula dalam menuntut ilmu, ya kita menerima nama-nama surat di dalam Al-Quran yang ditambahi surah, gitu kan. Adapun dalam hadis ini jelas dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang mana beliau adalah sahabat Nabi SAW, menyebutkan langsung dengan kata-kata suratul Baqarah. Hada maqam alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Kata-kata surat ini langsung dari sahabat Nabi. Kemudian keenam, yang mana tadi disebutkan Ibnu Mas'udin a'lamun nas bil Quran. Sedangkan Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling mengenal, yang paling mengetahui terhadap Al-Quran. Pelajaran ke-6, tasmiyatu hadhil mawaqif bil jamarat la ma yafuhu bihi juhalul 'ammah min tasmiyatiha bi syaitan al-kabir. Penamaan tempat-tempat ini dengan jamarat, yaitu tempat-tempat pelemparan, tidak sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang awam yang jahil, bahwasanya itu adalah nama lain dari setan besar. Kalau jamrah Aqabah atau jamrah Kubra, orang-orang awam mengatakan ini setan besar, setan kecil, setan sedang. Fahada haramun di anna hadhihi masyair muqaddasah muhtarimah. Maka penyebutan jamrah Aqabah dengan setan kabir dan seterusnya adalah ini haram, karena itu adalah tempat-tempat yang mulia dan disucikan. Ta'abbadanallahu ta'ala bi rabbiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah dengan melemparnya. Wa dzikru indaha, dan mengucapkan zikir di sisinya. Maka penamaan tersebut ya dengan kata-kata syaitan kabir, syaitan shaghir, syaitan wasat adalah tidak syar'i. Wa a'lamu min dzalika ma yasubunaha min alfadhin qabihatin munkaratin. Dan hal yang lebih besar dari hal tersebut adalah ketika mereka mencela tempat tersebut dengan lafaz-lafaz yang rusak, lafaz-lafaz yang kasar. Wa ma yatuna 'indaha mimma yunafil khusyu' wal khudu' wal waqar. Dan apa yang mereka kerjakan di sisinya dengan apa-apa yang meniadakan kekhusyukan dan ketundukan dan sikap tenang. Min ramyiha bi ahzanil kabira, ya, yang dilempar bukan lagi kerikil-kerikil kecil, tetapi batu besar biar mantap gitu kan. Aurasas, ataupun pakai pistol, pakai timah. Aulial, bahkan dengan sendal, atau mungkin benda-benda sejenis di zaman sekarang, mungkin botol minuman dan lain sebagainya. Kullu hadza haramun munafil syar'i. Ini semua adalah haram dan dinafikan oleh syariat. Lima fihi minal ghuluwi wal jafa. Karena di dalam perbuatan tersebut terdapat sikap berlebih-lebihan dan sikap kasar. Wa mukhalafati syari', dan menyelisihi syariat.
Baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ke-16, bab fadlil halqi wal wajawazit taksir. Bab fadlil halqi wa jawazit taksir. Bab keutamaan mencukur habis dan kebolehan memendekkan rambut ketika tahallul. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham al-muhalqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah taala merahmati orang-orang yang bercukur. Qalu wal muqassir ya Rasulullah. Maka para sahabat menyela atau mengingatkan Rasulullah SAW agar beliau pun mendoakan orang yang memendekkan rambut. Tetapi apa yang mereka dengarkan? Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Wal muqassirin. Artinya apa? Ketika Rasulullah diminta mendoakan orang yang memendek rambut, bila tetap mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat bagi orang yang mencukur habis rambutnya sampai 3 kali. Baru pada kesempatan yang tepat beliau pun mendoakan rahmat untuk orang-orang yang memendekkan rambut, artinya memotong ujung rambutnya saja, tidak mencukur habis. Maka dari hadis ini bahwasanya al-halqu wa taqsiru min manasikil haji wal umrah al-jalilah, bahwasanya mencukur habis rambut ataukah memendekkan sedikit itu termasuk dari rangkaian manasik haji dan umrah. Dan al-halqu afdal min at-taqsir, ya, menghabiskan seluruh rambut kepala ini lebih utama dari sekedar memendekkan sedikitnya. Li'annahu aghlabu fi ta'abbud wa tadallul lillahi ta'ala, karena di dalam al-halq lebih besar dalam peribadahan dan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Istisali syahri rasi fi ta'atillahi ta'ala, karena menghilangkan rambut kepala di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang mencukur habis kepalanya, ya, maksudnya untuk laki-laki, dengan doa rahmat sampai 3 kali. Maka para hadirin mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan pula orang-orang yang sekedar menambahkan rambutnya, tetapi beliau sempat menolak mereka 3 kali. Dan pada kali keempat, adkhalal muqassirin ma'hum fi du'a, karena terus didesak oleh para sahabat. Akhirnya pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan orang yang memendekkan rambutnya bersama mereka, orang-orang yang mencukur habis rambut mereka di dalam doa. Bima yadullu ala anna al-halqa fi haqqi rijali huwa al-afdal, yang menunjukkan hal ini bahwasanya ketika tahallul terakhir dalam haji adalah apa? Halq, yaitu menghabiskan rambut di dalam mencukur, ini adalah yang afdal dibandingkan hanya sekedar memendekkan. Hadza malam yakun fi umrati tamattu wa yadkhul waqt bi haitsu la yamutu sya'ra li halqi haji falyuqassir fa huwa fi haqqi afdal, fi haqqihi afdal. Ini selama tahallulnya bukan tahallul umrah, ya. Kalau misalkan umrahnya adalah umrah tamattu yang mana tahallulnya 2 kali, ya, sebelum masuk Arafah sudah tahallul untuk umrah, maka 1 umrah itu apa? Hanya ditaksir saja, dikurangi saja, tidak dicukur habis, karena akan ada tahallul lagi yang kedua. Karena apa? Wa yaqul waqtu bihaitsu la yamutu syahra, karena waktunya terlalu berdekatan sehingga waktunya terlalu sempit yang tidak memungkinkan tumbuh rambut kembali, sehingga ketika tahallul dari umrah, ya, umrah tamattu, maka yang tahun pertama adalah dengan cukup dipendekkan, dan ini yang lebih afdal. Adapun ketika tahallul dari haji tamattu, maka dengan halq. Faedah dari
hadis kedua ini pada bab ke-16 ini, yang pertama adalah disyariatkan al-halq wa taksir. Wa sahih anna ahaduma wajibun bil haji wal umrah. Dan yang benar maksudnya di sini ada perbedaan ulama, ya, perbedaan ulama bahwasanya salah satunya adalah wajib bagi untuk haji dan umrah. Pelajaran kedua, fadlul halqi ala taksir fi haqqi rijal wa huwa mujma'un alaihi. Keutamaan menghabiskan rambut dibandingkan hanya memendekkan, terutama bagi laki-laki, dan ini disepakati. Keutamaan halq atas taksir. Apa tadi taksir? Memendekkan rambut dan tidak menggundul habis. Ini selama tidak dilakukan haji tamattu. Kalau ada tamattu yang mana ada 2 kali tahallul untuk umrah dan tahallul untuk haji, maka ketika tahallul dari umrah maka cukup ditaksir saja atau qasar, itu dipendekkan ujungnya. Kemudian yang ketiga, wal muradu bil halqi istisalu sya'ri ra'si bi ayyi syai'in. Yang dimaksud dengan halq ini adalah menghabiskan seluruh rambut kepala dengan alat apapun. Wa taksir al-akhdhu min atrafihi. Adapun taksir adalah hanya mengambil ujung rambutnya. Dan pelajaran keempat adalah al-mashru wal intifa' bil halqi al taksir, la al-ityanu bihima jami'an. Yang disyariatkan adalah cukup memilih salah satunya. Apabila seseorang tidak berkenan untuk dicukur habis, maka boleh taksir, atau bila dia berkenan maka dia tidak dikerjakan dua-duanya. Artinya tidak 2 kali pekerjaan, sehabis dia ditaksir lalu dia halq, tidak. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah masuk waktu isya, kita jeda terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kelima dari hadis ke-242. Kata Syaikhul Al-Basam, istadalla bi tafdhilil halqi, yang menunjukkan atas keutamaan menggundul habis rambut kepala dibanding dengan taksir adalah bahwa keduanya adalah nusukan min manasikil haji. Keduanya termasuk bagian dari manasik haji. Walaysa istibahatil mahdhuri faqat, bukan sekedar pemboleh dari hal-hal yang sebelumnya dilarang ketika ihram. Wa illa lama fuddila ahaduhum 'ala al-akhar. Karena bila tidak, maka keduanya tidak memiliki keutamaan dibandingkan yang lain. Dan inilah yang benar dari dua pendapat ulama, yang mana hal ini didukung oleh jumhur ulama. Faidah ke-6, alladhi yufhamu min al-khalqi fi hadha huwa akhdhu jami'i sya'ri ra'si. Yang dipahami dari al-halaq adalah mengambil semua rambut kepala. Artinya bukan sekedar botak tubuh begitu kan. Wa huwa sahih alladhi yadullu 'alaihi kitab wa sunnah min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Artinya apabila bulunya masih ada 1 cm atau setengah cm dari rambut, maka itu belum termasuk kategori hal, harus dicukur habis. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kacau mungkin ya. Kalau misalnya sudah langganan ya, insya Allah bisa dipesankan sama pencukur agar tidak sampai menggores kulit kepala. Wallahu ta'ala. Kita masuk kepada bab 17, bab tawafil ifadah wal wada'. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat hajjajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia mengatakan kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'afadna yawman nahar, dan kami tawaf ifadah pada hari ke-10. Fahadat Saifiyah, Sofiyah salah satu istri Nabi, setelah tawaf ifadah mengalami haid. Maka karena tidak tahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kondisi Sofiyah sedang haid, fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu rajulu min ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu sebagaimana seorang suami menginginkan dari istrinya. Faqultu, maka aku katakan, itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah innaha haidun. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Sofiyah mengalami haid. Faqala ahadisatu nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia hendak menghalangi kita? Apakah dia, yaitu Sofiyah, hendak menghalangi kita? Maksudnya menahan kita dari segera keluar dari Mekah Al-Mukarramah karena sebab belum tawaf ifadah menurut dugaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah inna qad afadat yawman nahar. Maka para sahabat pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah sudah tawaf ifadah pada hari ke-10. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ukhruju, maka keluarlah, maksudnya kalian boleh keluar dari tanah haram sebagaimana waktunya. Artinya tidak menunggu Sofiyah untuk menunaikan tawaf ifadah terlebih dahulu, karena tawaf ifadah adalah termasuk rukun haji. Dalam lafaz yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa, aqafat yawman nahar. Aqra halqa itu ya, kata-kata yang yajri ala lisanil Arab, ya, kata-kata yang menyayangkan, yang keluar begitu saja pada lisan-lisan orang Arab. Mana secara literal aqra halqa artinya adalah
ya, semisal kata-kata semoga dia tertimpa luka dan sakit tenggorokan. Artinya kalau kita artikan secara literal, ini adalah kata-kata yang mendoakan orang lain kecelakaan atau terkena sakit. Tetapi apabila kita mengambil sirahnya sebagaimana kata-kata yang biasa keluar dari orang Arab, maka artinya adalah aduh gitu kan, sangat disayangkan begitu. Apa Fathiyah Manah? Apakah Sofia sudah tawaf pada hari ke-10 yaitu tawaf ifadah? Qilana, ada yang mengatakan sudah. Qala fanfiri, maka pergilah. Di kata-kata ghaib kita bahas tentang aqrah halqa di sini. Ini adalah sebagaimana hakadha yarwihil aksaruna biwazn dhabba. Kebanyakan meriwayatkan dengan wazan ataupun rumus dhabba, itu dengan muannas. Dan yang terkenal ataupun yang dikenal dalam lughah yaitu dengan menakwilkannya, yaitu aqran halqan. Misal suqyan ra'yan. Ini seperti yang dikatakan oleh Sibawahi dan Abu Baid. Maknanya secara bahasa doa alaihi bil aqr, mendoakan agar terkena luka. Wa huwa mithlul jarhi fi jasadiha, yaitu misal luka di dalam badannya. Wa du'a 'alaiha bi waj'il halqi aydha, dan mendoakannya itu terkena nyeri tenggorokan. Wa kharaja Zamakhsyari ma'nahu 'ala annaha sifatan lil mar'atil mash'umah. Zamakhsyari mengeluarkan maknanya bahwasanya kata-kata ini adalah dua sifat bagi wanita yang sial atau yang membawa kesialan. Ai annaha tu'iru qaumaha wa tastaksiluhum, itu yang membawa kecelakaan dan kebinasan bagi suatu kaumnya. Wa yahtamilu an yakuna masdaraini misla syaqwa, atau bisa dimungkinkan pula dua kata tersebut adalah dua masdar misal kasyaqwa. Maka kita perhatikan kata Syaikhullah al-Basam walam yaqsid minhuma haqiqatat du'a. Ini bukan sebagaimana kata-kata secara harfiah, bukan sebagai doa. Wa inna huma lafdhani yajriyani ala lisan al-Arab. Ini hanya kata-kata yang biasa terucap di lisan-lisan orang Arab. Semisal taribat yadah adalah semoga tanganmu berdebu. Maksudnya agar doa kemiskinan ya? Karena orang yang miskin biasanya tangannya berdebu gitu kan. Sakilat umuk, semoga ibumu kehilangan dirimu ya, artinya mendoakan semoga engkau mati, karena dengan demikian ibumu akan kehilanganmu. Ini pun kalau seharusnya akan mendoakan kebinasaan. Wailah, celaka engkau. Qatalakallah, semoga Allah memerangimu. Ja'alakallahu fi dzalik, semoga Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai tebusanmu. Ya khaibatak, dan lain sebagainya. Artinya kata-kata ini hanya sekedar menyayangkan ya. Kok bisa gitu, bukan dimaknai sesuai dengan letter bahasanya. Sehingga apabila kita menjumpai kata-kata ini bukan Rasulullah mendoakan keburukan bagi sahabat dan istri-istri beliau. Laribat yadan, sakilat umuk, wailan, qatalah Allah atau qatalahumullah gitu kan. Yang Rasulullah SAW mendengar informasi ada sahabat yang memfatwahkan tetap mandi bagi orang yang terluka di kepala. Qatalahumullah ya. Itu adalah kata-kata menyayangkan saja, bukan dimana secara bahasa. Ja'alallahu fi dzalik dan seterusnya. Itu yang saya anggap penting untuk dibahas dari al-alfaz al-gharibah. Adapun yang lain sudah saya terjemahkan ketika kita bacakan hadisnya. Kita masuk langsung ke makna umum dari hadis ini.
Kata Syaikh bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan anam hajju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Mereka berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada. Falamma qadaw manasikahum afadu liyatufu bil baitil atiq. Ketika mereka telah menyelesaikan manasik mereka, maka mereka pun menuju ke Mekah untuk bertawaf di sekitar Ka'bah. Wa ma'hum zawjuhu Safiyah radhiyallahu anha, dan bersama mereka ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah. Falamma kana lailatul nafar hawat Safiyah. Pada hari kepulangan dari Mina, ternyata Safiyah haid. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu minha ma yuridu rajulu min ahlihi. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak tahu, dan beliau ingin dari Safiyah apa yang diinginkan oleh seorang suami dari istrinya. Fa akhbarathu Aisyah wa annaha hadat. Maka Aisyah memberitahu kepada Nabi bahwa Safiyah sedang haid. Fa dhanna sallallahu alaihi wasallam annahu adrakaha al-haid falam tatuf tawaf al-ifadah. Dan Nabi mengira atau menyangka bahwasanya haid telah lebih dahulu datang sebelum Safiyah tawaf ifadah. Lianna hadha tawaf ruknun la yatimul hajj bidunihi. Karena tawaf ifadah ini adalah termasuk rukun yang mana haji tidaklah sempurna kecuali dengan tawaf ifadah ini. Maka Rasulullah SAW kata, bisa tunahi kun hatta tantahi haidatuha. Apakah dia hendak menahan kita dari tempat ini sampai dia selesai haidnya? Wa taqufu li hajjiha, lalu dia mengajar tawaf untuk hajinya. Maka para sahabat pun memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tawafat tawafal ifadah qabla haidha, bahwasanya Safiyah telah mengerjakan tawaf ifadah untuk hajinya. Faqala faltanfir idh lam yabqa 'alaina illa tawafal wada' wa hiya ma'dhuratun fi tarkihi. Maka kalian boleh pergi, boleh menyelesaikan hajinya, karena tidak ada yang tersisa selain tawaf wada' atau tawaf perpisahan, yang mana ini dimaafkan untuk tidak dikerjakan bagi para wanita yang sedang mengalami haid. Berbeda dengan tawaf ifadah yang harus ditunggu sampai selesai dan baru dikerjakan. Faedah dari hadis ini, pertama adalah tawaf ifadah rukun min arkanil hajj. Dapat kita ketahui bahwasanya tawaf ifadah adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun haji la yasqutu bihalin, yang mana ini tidak gugur atas sebab apapun. Faedah kedua, anna ala amiril haji wa ra'isil rufqah wa nahwiha intidhara man hadat hatta yantahiya haidha wa tatufu tawafal hajj. Wajib bagi pemimpin haji, bagi pemimpin rombongan, untuk menunggu rombongannya dari wanita yang sedang haid sampai selesai haidnya. Bagaimana kalau haidnya selesai setelah hari-hari tasyrik? Tetap ditunggu sampai mengerjakan tawaf ifadahnya. Yang ketiga, anna tawafal wada' ghairu wajibin 'alal haid. Adapun tawaf perpisahan adalah tidak wajib bagi wanita haid. Wa annaha takhruju wa laysa 'alaiha fidah li tarkiha tawaf. Dia bisa keluar langsung bila sudah mengerjakan tawaf ifadah pada hari ke-10 dan tidak ada tebusan, tidak ada denda bila dia meninggalkannya. Dan hadis terakhir pada malam hari ini insyaallah adalah hadis ke-244, yang mana Syekh Abdullah bin Al-Maqdisi meriwayatkan dari secara mu'allaq dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait
illa annahu khaffafa 'anil mar'atil haid. Manusia diperintahkan agar menjadikan tawaf wada adalah ibadah akhir mereka, an yakun akhiru ahdi bil bait, agar ibadah terakhir mereka adalah tawaf di sisi Ka'bah. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi mar'ah, bagi wanita yang sedang haid, tidak perlu menunggu sampai selesai untuk tawaf wada, bisa langsung meninggalkannya. Karena Baitul Haram adalah tempat yang agung dan dimuliakan, yang mana Ka'bah adalah termasuk simbol untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ketundukan dan khusyukan di hadapan Allah taala, bahkan lahu fi suduri mahabah, yang mana bagi orang-orang Islam tempat ini adalah tempat yang istimewa. Wa fil qulubi ijlal, di dalam hati-hati kaum mukmin terdapat pemuliaan. Wa ta'alluqun wa mawaddah, ada keterikatan hati dan rasa cinta. Maka disyariatkan bagi siapapun yang mendatangi Mekah liqadim alaihi an yuhayyihu bitawaf, maka disyariatkan bagi orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk memberi sapaan atau memberi tahiyat dengan tawaf qudum dan tawaf wada qabla kulli ibadatin. Tawaf qudum adalah sebelum ibadah apapun setelahnya, dan tawaf wada adalah ibadah terakhir sebelum meninggalkannya. Karena tawaf adalah ibadah yang istimewa, yang menjadi ciri khas tawaf ibadah di sisi Ka'bah. Wala tasafar an yakuna akhiru ahdihi bihi, dan menjadikan orang yang sebelum safar untuk bertawaf di sisinya. Liyatafarraqa li tilka sa'atir rahibah, ya agar dia bisa memusatkan konsentrasinya pada saat-saat yang mengharukan tersebut. Allati tataqatta'u fiha al-qulub, yang mana hati akan merasa sedih dengan meninggalkannya. Wa tadhufu fiha ad-dumu' idza mufaraqati hadzal bait alitahfu ilaihi al-afidah, yang mana apabila hendak meninggalkan Baitul Haram, mata-mata menjadi berlinang air mata karena sedih akan meninggalkannya. Wa tahinu lil qurbi minhal qulub, dan akan merindukannya. Syauqan ila rihabiha al-muqaddasah wa masyairiha al-mu'azzamah, karena akan merindukan tempatnya yang suci dan tempat-tempatnya yang diagungkan. Haitsu tanazzalat wa halat al-barakat, yang di mana tempat tersebut turun dan berlimpah keberkahan. Wa habatir rahmat wa sya'at al-anwar, begitupun rahmat turun di tempat-tempat tersebut dan terpancar cahaya di dalamnya. Wa hadha tawaful akhir, ini adalah tawaf terakhir, yaitu tawaf wada. Wa tilkal waqaf al-hazinah baina rukni wal bab, dan tempat yang menimbulkan kesedihan, perpisahan yang mengharukan antara rukun dan pintu, itu di tempat terakhir tawaf, yaitu di tempat yang khusus dengan nama Hajar Aswad. Fi haqqi kulli raqilin min maqami hadzal bait, yang mana disyariatkan bagi siapapun yang mendatangi tempat tersebut. Sawa'un kana hajjan aw ghairuhu, kana hajjan aw ghairuhu, sama saja apakah dia adalah jemaah haji ataukah orang yang mengunjungi Baitullah dengan niat yang lain, apakah niat umrah ataukah yang lain. Illa al-mar'atul hamil falikauniha tulawithul masjid bidukhuliha saqata anha tawaf bila fidah, kecuali wanita yang haid, karena apabila dia masuk akan mengotori masjid karena najisnya, maka dia gugur dari syariat ini tanpa adanya tebusan.
Yang pertama adalah wujud tawafil wada fi haqqi kulli musafirin min Makkah. Sawa'un akana hajjan am ghairahu. Wajibnya tawaf perpisahan pada setiap orang yang melakukan perjalanan ke Mekah, apakah dia jamaah haji atau selainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa tawaful wada laisa min tamamil hajj. Tawaf wada bukan penyempurna haji, artinya bukan disunahkan tetapi wajib. Walakin kullu man kharaja min Makkah alaihi an yuwaddi'. Akan tetapi setiap orang yang akan keluar dari Mekah wajib baginya melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Wa lihada man aqama bi Makkah la yuwaddi' al-sahih. Sehingga orang yang pada asalnya dia tinggal di Mekah, artinya sebagai warga asli Mekah, maka apabila dia akan keluar maka tidak perlu tawaf wada. Ini hanya disyariatkan bagi para tamu Allah ketika mereka masuk dan akan keluar kembali dari Mekah. Fawujubuhu liyakuna akhiru ahdil kharij bil bait. Dan kewajibannya adalah sebagai bentuk ibadah terakhir ketika akan keluar dari Baitullah Al-Haram. Faedah kedua, al-haid laisa 'alaiha tawaf lil wada' wala jam bitarbihi. Bahwasanya wanita haid tidak ada kewajiban untuknya tawaf wada dan tidak pula denda ketika meninggalkannya. Faedah ketiga, anna tawaf al-wada' yakunu akhir syuhuril musafir li'anna hadha makna al-wada'. Bahwasanya tawaf perpisahan adalah ibadah terakhir sebelum seseorang bersafar kembali ke tempatnya masing-masing. Karena ini adalah makna sebenarnya dari tawaf wada. Wa mithlu syuru'i ba'dhi al-asya' fi tariqihi ila safar aw intidari rufqa aw nahwi dzalika min at-ta'akhur al-yasir la yadur. Adapun membeli barang-barang di sekitar Masjidil Haram ketika hendak safar atau menunggu rombongan dan hal-hal yang lain yang menjadikannya dia sedikit terlambat, maka ini tidak masalah karena ini amalia yang bukan termasuk ibadah makbul, sehingga hal itu tidak masalah. Bukan harus belajar dulu baru kamu ibadah, tetapi tidak masalah seseorang dia boleh tawaf wada dulu baru belanja dan menuju ke bandara. Tidak harus belanja dulu baru tawaf wada, karena itu akan menyusahkannya. Terlebih pada musim-musim haji atau mungkin umroh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana kota Makkah penuh dengan dipadati oleh manusia, maka ini akan menyusahkannya apabila dia berbeda dari rombongan. Kemudian di akhir bab ini penulis yaitu Syekh Al-Basam menyebutkan ikhtilaf ulama, yang mana Malik berpendapat ila istihbab tawafil wada. Imam Malik berpendapat bahwasanya tawaf perpisahan hukumnya mustahab. Tuna wujubihi ala kulli ahad li subutihi al hamid. Walau kana wajiban lama saqata bihal. Ini menurut alasan Imam Malik mengapa beliau menyunahkan saja tidak mewajibkan, karena apa? Tawaf wada ini bisa gugur dari orang yang wanita yang haid. Seandainya wajib maka tidaklah gugur dengan sebab apapun. Adapun jumhur ulama di antara adalah para imam yang tiga berpendapat tidak wujudi ala ghairil haid, bahwasanya tawaf wada adalah tawaf yang wajib selain ada wanita yang haid di hadil amri bihi, karena zahir perintah Nabi SAW umiran nasu an yakuna akhiru ahli bait. Di sini manusia diperintahkan. Maka jumhur ulama mengatakan tawaf wada pun wajib, tetapi memang diberikan keringanan bagi wanita yang haid untuk meninggalkannya dan tidak ada denda bagi mereka. Ibnu Munzir mengatakan wala amatu fuqahil ansar, rata-rata para ahli fikih dari berbagai tempat berpendapat laisa 'alal haid allati aqamat tawaf al-wada.
Tidak ada kewajiban bagi wanita haid yang telah melaksanakan ifadah, melaksanakan tawaf ifadah untuk tawaf wadah apabila memang haidnya belum selesai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas malam ini di bab ini tawaf bagaimana tata cara jamroh, yaitu melempar jamroh, kemudian keutamaan halaq dibanding dengan taksir, dan bab ketiga adalah tentang tawaf ifadah dan wadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas kali ini. Barangkali ada tanya jawab sedikit, maka saya persilakan. Barangkali ada yang belum jelas dari penjelasan malam ini, apakah ada masalah lain bisa kita diskusikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, maka kita cukup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.